له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سمعنا وأطعنا غفرانك. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, tering doa jazakumullahu khairan katsiran pada Ustadz Gilar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Webinar Sekolah Orang Tua SD Sedunia. Insya Allah kita akan mendengarkan materi yang pemateri, kan tetapi sebelumnya marilah kita perdengarkan penyampaian atau keynote speaker dari Bapak Al-Ustadz Dahlan Sahlani MAG selaku Kepala Sekolah SD Sedunia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz Dahlan suaranya belum. Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah, dan saya sangat senang dipertemukan dengan pemateri hari ini,
karena bukan hanya ilmu yang kita akan dapatkan, tetapi juga rasa rindu kami bersama-sama di keluarga besar sedunia, di keluarga juga bertemu kembali dengan Teh Ana. Teh Ana ini orang Makassar, tetapi beliau itu sudah lama di Bandung, makanya kita panggilnya Teh Ana. Dan juga terima kasih kepada para guru yang telah menyiapkan webinar ini. Insya Allah terus bisa berjalan di setiap bulannya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti di Ramadan juga kita akan banyak mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan yang positif di dunia maya ini. Terima kasih juga kepada para orang tua yang telah menjadi peserta tetap. Lalu juga ada para mahasiswa pendidikan agama Islam STAI Persis Bandung yang juga mengikuti kontribusi ini dan sangat antusias untuk hal itu, dan juga kepada para ibu bapak, teman-teman sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah menjadi peserta. Dan insya Allah di peserta kali ini juga kita nanti akan ada sertifikatnya, dan mudah-mudahan juga nanti panitia menyiapkan door prize mudah-mudahan, dan insya Allah ini menjadi kegiatan kita dari setiap bulannya. Ibu bapak sekalian, kita sudah mafhum bersama bahwa pandemi ini kurang lebih sekitar sudah 1 tahun ya. Dulu ingat betul kita awal-awal Maret itu pandemi itu sudah memulai, yang rencananya kita banyak hal yang kita lakukan, tetapi justru banyak sesuatu yang malah menjadikan kita itu belum siap segalanya, sehingga pada akhirnya kita dalam 1 tahun ini juga banyak banyak kemunduran dari segi kreativitas dan sebagainya. Nah, ini dikarenakan sebenarnya bukan hanya pandemi, tetapi juga kesiapan kita menjadi yang siap dalam situasi dan kondisi ternyata memang ini belum kita mampu melakukan itu. Oleh karenanya ini terbukti dengan 1 tahun ini. Dan pandemi ini bukan hanya menghancurkan sisi ekonomi, ternyata di semua negara, akan tetapi juga banyak menghancurkan sisi-sisi yang lain. Terutama kalau tidak terlalu bahasanya itu, kalau saya tidak terlalu berlebihan, mungkin pandemi ini punya akhirnya melakukan peradaban baru atau ada kebiasaan baru. Oleh karena itu ini yang terjadi di semua belahan dunia dimanapun. Dan yang menjadi permasalahan besar adalah ternyata adat kebiasaan barunya ini bukan sesuatu yang pada akhirnya itu memberikan kreativitas ataupun hal-hal yang sifatnya memajukan. Justru pada akhirnya ada sisi-sisi destruktifnya. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa dalam diskusi ini kita akan menemukan permasalahannya apa, lalu solusinya seperti apa. Kita lihat dari diskusi kali ini akan membahas dari perspektif psikologisnya, dan itu sangat luar biasa ya, karena dulu itu kebiasaan kita bangun pagi lalu mempersiapkan diri dan sebagainya itu pada akhirnya hilang dalam 1 tahun ini. Padahal itu kebiasaan yang sudah kita bangun bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya hilang. Lalu kebiasaan yang pada akhirnya dulu orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya dengan gadget dan sebagainya, lalu dibuatlah peraturan seketat mungkin sehingga anak itu betul-betul mempergunakan gadget itu dalam konteks yang betul-betul dibutuhkan. Akan tetapi hari ini karena nilai kontrolnya yang mungkin bisa jadi kurang ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan gadget, karena hari ini kalau dulu sekolah itu kalau siswa membawa gadget itu malah dilarang dan bahkan ada rajianya gitu, tapi hari ini justru malah diwajibkan. Nah, ini kan ada kebiasaan yang baru yang memang harus kita sikapi bersama. Oleh karena itu juga termasuk pola model pembelajaran daring.
Kemudian pembelajaran daring ini juga adalah kebiasaan baru kita. Nah, akan tetapi permasalahannya bahwa pembelajaran daring ini menjadi sebuah acuan, peraturan, bahkan anjuran dan kebijakan oleh pemerintah. Sehingga ini harus wajib semuanya. Nah, akan tetapi ada sisi-sisi psikologis yang tidak terpenuhi dengan pembelajaran daring ini. Oleh karena itu, banyak dari pembelajaran daring ini memunculkan hal-hal yang berbeda dalam kebiasaan kita. Oleh karenanya, dampak-dampak psikologis apa saja yang nanti akan timbul ketika masa pandemi ini, ketika kita tidak mempersiapkan diri secara psikologis ini. Lalu selanjutnya nanti dampaknya dalam pembangunan sumber daya manusia di ke depan, karena ini sudah 1 tahun, berarti ada 1 generasi yang memang bisa jadi kita bukan kehilangan, tetapi ada jeda di 1 generasi ini, karena ini 1 tahun, berarti kemungkinan 1 tahun pembelajaran. Oleh karenanya dampak apa yang nanti akan menyebabkan ketika generasi ini tidak dipersiapkan secara psikologis, lalu model pembelajaran daring yang efektif dan efisien dalam konteks membangun psikologis itu yang seperti apa. Saya kira ini yang akan menjadi banyak hal yang akan kita diskusikan, dan mudah-mudahan Ibu Siti Mikarna ini akan banyak menjelaskan hal ini, sehingga dengan itu ini kegelisahan para orang tua yang di rumah, yang pada hari ini mereka menjadi guru utama di sekolah, di rumah-rumah. Selain mereka menjadi guru utama, lalu mereka harus menjadi YouTuber dan lain sebagainya mungkin, karena mempersiapkan diri untuk anak-anaknya. Lalu juga ya itu juga punya dampak juga pada guru-guru. Guru-guru yang dulu biasanya giat pembelajaran, murid juga seperti itu, pada akhirnya menjadi sambilan. Jadi nah ini pun juga akan mempunyai dampak yang luar biasa menurut saya, yang pada akhirnya orientasi dari mencari ilmu itu sendiri akan tergeserkan. Sehingga dengan seperti itu, bagaimana kita menyikapinya, sehingga dengan seperti itu para orang tua, lalu juga guru, lalu juga masyarakat yang pada akhirnya melihat dari sisi psikologis ini, sehingga permasalahannya apa, lalu solusinya bagaimana. Dan mudah-mudahan nanti Ibu Siti Mikarna ini banyak menjelaskan, dan beliau jauh-jauh dari Makassar sana, jadi Universitas Alumni Oleo ini yang jauh, alhamdulillah, dengan memang ini ada nilai manfaatnya. Dengan daring ini justru tidak perlu kita kirim tiket ke Teana ya untuk ke Bandung, tetapi beliau bisa dari rumahnya bisa sambil menyampaikan ilmu kepada kita. Ini mungkin salah satu sisi manfaat pembelajaran daring ya. Kalau dulu kan kita tidak berpikir seperti itu. Yang penting bagaimana Teana harus ke Bandung misalnya, seperti itu. Dan ini luar biasa menurut saya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam diskusi kita ini kita banyak menemukan ilmu-ilmu baru dalam perspektif psikologisnya. Kita lihat pembelajaran di masa pandemi ini. Sehingga dengan seperti itu, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua juga akan mendapatkan solusi-solusi terbaik. Dan saya berharap nanti kepada para orang tua, pada para mahasiswa, dan juga para guru-guru untuk bersama-sama berkontribusi, bertanya jawab berkaitan dengan dampak psikologis yang kita rasakan pada pembelajaran di masa pandemi ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi kita akan menjadi hangat, dan kami juga berharap nanti di situ juga ada Pak Kaprodi di komunikasi, Pak Mufti juga akan memberikan banyak sharingnya juga dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Lalan Sahlani selaku Kepala Sekolah SD sedunia. Ternyata pandemi ini
memunculkan berbagai problematika ya Pak. Dimulai dari orang tua menjadi darting gara-gara daring, kemudian mahasiswa banyak yang stres gara-gara tugas yang menumpuk, dan mungkin guru-guru juga berpikir keras supaya memberikan pembelajaran secara online yang maju gitu, yang update. Nah, oleh karena itu, supaya ada solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita alami, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita. Yang sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap Siti Mikarna Kaimudin, SPC, MPC, psikolog. Tempat tanggal lahir di 3 April 1989. Alamatnya di BTN Silva Mas 2, Blok A nomor 6, Jalan Latistarda, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun pendidikan formal beliau, SD di SDN 1 Dulka, SMP di SMPN 7 Raha, SMA di SMAN 2 Raha, S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, mengambil jurusan psikolog pada tahun 2007 dan selesai di tahun 2011. S2-nya beliau di Universitas Islam Bandung, mengambil jurusan psikologi, profesi, konseling, psikologi klinis pada tahun 2012 sampai 2016. Adapun riwayat pekerjaan beliau sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Amal yang bertempat satu gedung dengan SD Sedunia pada tahun 2008 sampai 2010. Kemudian asisten psikolog pada tahun 2011 sampai 2016 di Hudasari Consulting and Psychology Education. Kemudian di konsultan perkembangan anak dan pendidikan di Bandung. Dan Playgroup Ar-Risalah Global Islamic School. Beliau juga menjabat sebagai tenaga ahli atau saksi ahli di Kendari pada tahun 2017 sampai sekarang di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kendari. Dan beliau juga sebagai dosen di Kendari pada tahun 2016 sampai sekarang di jurusan Psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Halu Oleo. Nah, mungkin para peserta baru mendengar Universitas Halu Oleo di mana dan apa sih Halu Oleo. Mungkin nanti akan sedikit dibahas sebelum ke problematika. Adapun yang akan dibahas oleh pemateri yakni tentang problematika psikologis pembelajaran di masa pandemi. Mungkin Teh Ana udah siap? Enggak, Pak Lutfi. Ya, mungkin ini para orang tua, mahasiswa, dan guru-guru sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi dan ingin meluapkan permasalahan yang ada di benak mereka. Mungkin nanti yang ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya. Sebelumnya para peserta mohon suaranya untuk di unmute supaya kondusif. Untuk mengefektifkan waktu, ada Teh Ana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, hatur nuhun Pak Lutfi, Kang Lutfi Ismail. Pernah dengar ini ada chat di Halu Oleo
pas demo mahasiswa yang meninggal. Kalau di sini tuh memang mungkin memang banyak beritanya, informasinya lebih banyak tentang tawuran, tentang demo gitu ya. Karena memang Indonesia Timur itu terkenalnya seperti itu, tapi insya Allah tidak semua seperti itu ya. Memang kalau Makassar, Kendari itu seringnya lebih banyak berita informasinya yang tentang tawuran, kekerasan. Nah kemarin itu yang kurang lebih 1 tahun lebih yang lalu ada 2 mahasiswa yang demo kemudian ditembak, ya meninggal. Berarti ini Sofian ya termasuk update ya beritanya. Ya Universal Loyola itu seperti Kang Lutfi tadi bilang, saya bahas sedikit, itu salah satu universitas negeri di Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan kebetulan saya orang sini, merantau ke Bandung selama kurang lebih 9 tahun, kuliah di sana, kemudian bekerja, kemudian lebih akhirnya bekerja maksud saya karena diberi kesempatan oleh Pak Lalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lalan. Jadi saya banyak pengalaman di Bandung, salah satunya karena jasa Pak Lalan juga ya, di MDA Nurul Amal, kemudian di Al-Risalah Islamic Global School yang di Logam itu juga binaan Pak Lalan. Kemudian pernah beberapa kali mengisi juga di SD Sedunia sebelum akhirnya balik kampung gitu ya. Jadi sekaligus reuni, saya bilangnya di webinar ini sekaligus reuni ya, meskipun banyak wajah-wajah baru. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana problematika psikologis. Nah, awalnya ketika saya dikasih materi ini, saya lebih berpikir bagaimana caranya saya memberikan informasi terlebih dahulu bagaimana kondisi kita itu yang mempengaruhi kondisi psikologis kita. Gitu ya. Nanti kemudian baru saya kaitkan dengan bagaimana dengan pembelajaran. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kita sebagai orang itu banyak yang belum memahami bagaimana sih sebenarnya mekanisme psikologis dari adanya pandemi ini. Nah, kebanyakan dari kita tidak hanya menjalaninya saja. Oh ya sudah COVID, karantina mandiri di rumah, atau misalnya membatasi social distancing, melakukan protokol kesehatan. Jadi akhirnya tidak memahami harusnya seperti apa menyikapi kondisi COVID seperti ini. Itu dasarnya saya akan bahas dari sisi medis maupun dari klinisnya seperti itu. Kemudian nanti baru kita kaitkan bagaimana dengan pembelajaran, dan pastinya sangat berhubungan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menjalani atau melakukan menghadapi pembelajaran secara daring, kemudian tidak bisa melakukan hal yang optimal kalau kita tidak mengetahui dasarnya seperti apa. Ya, ya, mangga yang ada yang mau disampaikan? Lanjut saja, Bu Ana. Oke, siap. Ini ada dari ini. Izin merekam, enggak? Iya Bu, saya kebetulan dari Lombok, dari Indonesia Tengah. Oh, salam juga dari Lombok, FKIP Unram, Universitas Mataram, Masya Allah. Jadi kita ini lintas ini ya, ada yang di Bandung, ada yang di Lombok, kemudian ada yang dari saya Kendari. Kita sama-sama Indonesia Tengah ya. Kalau Lombok dan Kendari itu masuknya Indonesia Tengah. Kalau Maluku ke Papua itu baru Indonesia Timur, tapi sering disebutnya Indonesia Timur ya, karena dibaginya Indonesia di wilayah Barat dan wilayah Timur. Oke, langsung saja. Ini saya sudah share screen, sudah nampak di screen-nya Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, oke. Nah, kita bahas dulu bagaimana sebenarnya problematika psikologis di pembelajaran di masa pandemi. Jadi saya jelaskan dulu dari sisi klinisnya ya, supaya kita mengerti. Oke. Pembelajaran masa pandemi. Nanti boleh kita sambil diskusi ya. Jadi ini sistemnya saya tidak memberikan materi itu, kita bisa sambil diskusi.
ini yang saya kurang lebih rangkum dari keluhan-keluhan yang saya dapatkan selama pandemi. Jadi dulu di awal pandemi, kebetulan HIMSI atau Himpunan Psikologi Sulawesi Tenggara itu mengadakan konseling gratis via chat ataupun via telepon dengan seluruh warga di sini yang membutuhkan layanan psikologis. Kita membuka, jadi kurang lebih ada banyak keluhan yang mereka sampaikan lewat telepon maupun by chat dengan kami tim psikolog di HIMSI Sultra. Itu kurang lebih saya merangkum, ada yang bilang sekolahnya daring, kemudian menjadi kurang optimal, kemudian orang tua merangkap guru. Nah ini banyak sekali, tadi sudah dibahas tadi di awal, daring kok malah jadi darting begitu ya, darah tinggi. Karena orang tua yang tadinya sudah sampai ada yang bilang ke saya waktu saya pernah mengisi di sekolah, di SD juga, mereka bilang, Bu, saya sudah bayar ke sekolah, sudah bayar mahal, tapi saya juga yang jadi guru gitu. Akhirnya mereka stresnya sudah harus belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia. Saya bilang, oke, kita tampung dulu gitu. Kemudian ada yang kesal juga karena handphonenya harus berbagi sama anak. Yang tadinya anak sudah dibatasi misalkan pegang gadget, misalkan hanya weekend, Sabtu, Minggu mereka pegang gadget, tapi setelah kuliah daring mereka bisa pegang gadget setiap hari, yang akhirnya malah jadi lebih banyak pakai gadget dibandingkan mereka belajar. Itu ada ini banyak keluhannya. Kemudian anak lebih malas belajar dan lebih banyak main. Jadi kalau keluhan yang saya dapatkan di sekitar saya itu dalam waktu 1 minggu mereka hanya masuk 2 atau 3 kali, yang selebihnya mereka lebih banyak main, akhirnya tidak efektif pembelajarannya. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang dari peserta di sini yang juga merasa mungkin ada keluhan lain selama pandemi. Kalau yang saya tangkap kurang lebih ada kuliah daringnya, kemudian ada yang merasa kurang optimal, kemudian ada keluhan orang tua yang merangkap guru, mereka merasa anak malas belajar. Tapi ternyata ada juga yang saya dapatkan itu guru yang kesulitan karena mereka harus yang tadinya belum melek teknologi gitu ya, pada akhirnya harus belajar teknologi, dan akhirnya mereka ada yang harus paham apa itu Zoom meeting, harus paham bikin akun, bikin email, dan sebagainya. Nah, itu yang membuat mereka menjadi stres. Nah, kita sebut stres karena memang kondisinya terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan. Makanya kita sebutnya sebagai stres. Nah, bagaimana stres ini mempengaruhi diri kita, mempengaruhi bagaimana pembelajaran kita, bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Oke. Apakah Bapak Ibu mengalami stres dengan kondisi tersebut? Nah, saya mau tanya nih, di sini Bapak Ibunya mengalami stres tidak? Nah, kalau boleh nanti didiskusikan, boleh jawab di chat juga atau boleh langsung unmute ya. Kalau saya mendengar atau saya mendapatkan informasi, kebanyakan dari para guru maupun orang tua murid itu mengalami stres. Nah, kalau sudah mengalami stres begini, efeknya bisa jangka panjang. Ada yang jadi uring-uringan, marah, pundungan gitu ya. Anaknya jadi pelampiasan atau mungkin malah bertengkar dengan suaminya. Bahkan saya pernah melakukan pengabdian penyuluhan kesehatan mental di salah satu kelurahan di sini, di Kota Kendari ini. Malah saya minta mereka menuliskan hal-hal positif dan negatif apa yang mereka dapatkan selama COVID. Mereka rata-rata bilang sejak di rumah itu malah jadi sering bertengkar dengan suaminya. Gitu. Yang tadinya mungkin mereka banyak aktivitas di luar, keluar, ketemu, tidak terlalu banyak gesekan, tapi malah ketika ketemu di rumah, itu mereka jadi banyak bertengkar. Kemudian banyak yang bilang penghasilannya menurun, akhirnya jadi konsumsi, sementara mereka terus ada di rumah itu konsumsi meningkat. Jadi adanya kesenjangan antara penghasilan dengan pengeluaran atau pendapatan dengan pengeluaran. Kemudian sisi positifnya juga ada sebenarnya. Seperti tadi yang Pak Lawan bilang, yang tadinya mungkin kalau kita offline mungkin akan kesulitan kalau saya menjadi pemateri. Bisa jadi alternatif salah satunya mencari pemateri di Bandung yang dekat gitu ya. Nah, ini salah satu dampak positif dari COVID ya, kita jadi mengenal teknologi, kita melek teknologi, ternyata kita bisa menggunakan hal-hal seperti ini, dan bahkan Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, malah akan
membakukan tentang pembelajaran daring ini. Jadi mungkin satu waktu nanti ketika kita ternyata sudah harus offline, ya kita akan tetap menggunakan pembelajaran daring untuk situasi tertentu. Misalnya kita cari pemateri, misalnya kalau kita di universitas kan ada seminar yang lintas universitas. Nah, kita bisa mengajak pemateri dari universitas lain tanpa harus mengundang mereka datang, jadi tidak perlu menyediakan hotel, akomodasi dan sebagainya, hanya perlu melakukan dengan menggunakan Zoom meeting seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya fokus ke dampak negatifnya. Karena apa? Supaya bisa menjadi benteng buat ibu maupun para guru untuk bisa menghadapi situasi COVID. Yang mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya ya, karena sudah ada pemberian vaksin. Oke. Nah, apakah COVID-19 menimbulkan stres? Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa dari cerita banyak orang bahwa sebagian besar COVID itu bisa memberikan stres. Bagaimana stres? Apa stres itu? Stres itu adalah respon yang mengandung dua komponen, yaitu psikologis dan fisiologis. Psikologis itu mental, fisiologis itu fisik. Jadi kalau misalkan kita stres, itu ada yang kita dapatkan misalnya dari fisik. Misalnya kita kelihatan lelah, kita kelihatan misalnya mudah capek, atau misalkan kita jadi marah, uring-uringan. Psikologis mungkin bisa dari jantung berdebar, kemudian mungkin nafsu makan menurun ataupun sebagainya. Jadi ada kondisi dua hal, ada psikologis, ada unsur fisiologisnya juga. Nah, bagaimana tahapan stresnya? Itu pertama tahapan peringatan, kemudian kita pada saat COVID pertama kali muncul, banyak sekali orang yang mengalami tahapan peringatan, sehingga dia yang tadinya mungkin kehidupannya biasa tiba-tiba harus pakai hand sanitizer sampai tangannya kering, kemudian pakai masker kemana-mana, tidak berani keluar rumah sampai beberapa bulan, dan pada akhirnya kita ada di fase tahap adaptasi. Kita sudah mulai beradaptasi dengan COVID, kita sudah mulai terbiasa memakai masker, kita sudah terbiasa melakukan cuci tangan, kita terbiasa melakukan social distancing dan sebagainya. Tapi kemudian kita ada di fase ketiga, yaitu fase lelah. Kita sudah capek harus pakai masker terus, kita sudah capek harus social distancing, akhirnya kita mulai keluar rumah, kita mulai belanja, kita mulai, nah itu ada di fase kelelahan, karena kita sudah mulai lelah dengan rutinitas yang terus berulang gara-gara COVID gitu. Akhirnya kita mengalami tahap kelelahan yang mungkin yang tadinya orang tidak berani keluar karena sudah beradaptasi, akhirnya sudahlah, toh saya tidak kena COVID juga, akhirnya saya keluar, seperti itu. Nah, ternyata stres ini sangat-sangat berpengaruh pada imunitas gitu ya. Jadi kalau ibu berpikir stres itu hanya ini aja, hanya berpengaruh sama diri saya, ternyata tidak. Jadi kalau stres ini sangat berkaitan dengan COVID ya. Kalau COVID itu kan menyerang tubuh, namanya virus, dia pasti menyerang sistem imun. Nah, kalau kita stres, sistem imun kita itu bisa menurun, makanya kalau kita stres menjadi lebih mudah terkena COVID. Makanya saya berharap kepada ibu-ibu di sini, kalaupun nanti mengalami stres atau apa, nanti kita bahas bagaimana cara menanggulanginya supaya tidak berpengaruh panjang, tidak berefek jangka panjang, apalagi nanti berpengaruh ke anak, kalau suami ke ibu, ke istri, kalau istri ke suami, ataupun kalau kepada guru mungkin ke rekan kerja dan yang lain-lain, seperti itu ya. Oke, stres juga bisa berpengaruh pada perilaku ya. Misalnya kita ini lagi stres, yang tadinya bisa produktif, kita jadi malas. Stres juga bisa yang tadinya kita tidak uring-uringan, kita jadi mudah marah. Yang tadinya mungkin darah kita normal menjadi tensinya naik atau sebagainya. Bisa juga yang tadinya kita aktif di lingkungan, kita menjadi menarik diri. Jadi sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Nah, supaya tidak stres, kita harus punya sehat mental gitu ya. Sehat mental ini ada istilahnya interaksi antara kognisi kita yang berhubungan dengan otak
kemudian perilaku kita dengan fisiologis serta dengan lingkungan. Bagaimana kita bisa mendesain atau membuat diri kita ini selalu berpikir positif supaya emosi kita juga positif dan akhirnya perilaku kita juga positif. Karena kalau kita berpikir negatif, nanti emosinya negatif, perilakunya juga negatif. Contoh kecil dalam hal kuliah sekolah daring. Kita jadi jengkel dengan sekolah daring buat ibu-ibu mungkin ya, atau bapak-bapak yang di rumah yang menemani anaknya sekolah daring. Kita jadi merasa, aduh gara-gara sekolah daring ini aktivitas saya terhambat, kemudian gara-gara sekolah daring ini pengeluaran lebih banyak begitu ya. Itu kan yang muncul adalah pikiran negatif. Nah, kalau kita sudah berpikir negatif, maka emosi yang akan muncul emosi negatif, jengkel, marah, pokoknya emosinya negatif. Kemudian perilakunya jadinya kita mungkin mengeluh, kita mungkin marah-marah, kita mungkin menunjukkan sikap tidak mau mentaati protokol kesehatan seperti itu. Jadi intinya kalau kita berpikir negatif, emosi negatif, perilaku kita bisa juga negatif. Tapi kalau kita berpikir positif, emosi kita positif, dan perilaku kita jadi positif. Sehingga kalau kita menghadapi hal atau keadaan yang seperti ini, kita mampu bisa beradaptasi. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak yang sehat mental secara 100%, yang ada orang yang mampu beradaptasi. Jadi kalau kita mampu beradaptasi dengan semua perubahan yang di sekitar kita, insya Allah kita sehat mental. Kita tidak akan kesulitan. Yang akan menjadi masalah kalau kita tidak bisa melakukan perubahan, ya, tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Misalnya yang tadinya sekolahnya offline, kemudian sekolah daring, kita sudah setahun ini masih sulit untuk melakukan adaptasi. Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa kita sebenarnya sedang tidak sehat secara mental. Nah, bagaimana jika kita stres terus-menerus? Dampaknya tuh banyak sekali, tapi saya rangkum kurang lebih ada 8. Sebenarnya ini banyak sekali ya, karena kalau di psikologi kita belajarnya psikosomatis, itu semua stres psikologis yang keluar dalam bentuk penyakit fisik. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ibu jadi sakit perut, tapi sudah minum obat sakit perut tidak sembuh. Jadi intinya begini, tandanya adalah kalau itu penyebabnya psikologis, kalau ibu sudah sakit, bapak ibu sudah sakit, tapi tidak sembuh dengan berobat terus-menerus, maka itu bisa ada indikasi faktornya psikologis. Bisa jadi diare, bisa jadi luka lambung ya, GERD, MAH gitu, sakit kepala, bisa jadi menstruasinya terganggu, atau bisa juga jadi gangguan seksual gitu ya. Bisa asma, kesulitan bernapas, bisa juga diabetes. Banyak sekali, bukan cuma ini. Bisa juga gatal-gatal, bisa juga pokoknya macam-macam. Karena fisik dan psikis itu berhubungan, karena diatur oleh salah satu di bagian otak yang namanya hipotalamus. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita stres bisa kemana-mana. Oke, bagaimana pembelajaran daring yang efektif? Nah, tadi kan kita sudah singgung dari segi medisnya, klinisnya. Nah, sekarang saya muncul pertanyaan, bagaimana pembelajaran daring yang efektif? Sebenarnya begini, semua pembelajaran tidak ada yang 100% efektif, baik itu offline maupun online. Karena begini, karena kalau kita di dunia psikologi pendidikan, kita mengenal adanya gaya belajar. Seperti itu ya, gaya belajar. Jadi ada orang yang tipikalnya dominan di visual, ada tipikalnya dominan di auditori, kemudian ada yang dominan di kinestetik. Nah, ketika orang kinestetik disuruh duduk diam depan laptop, ikut pembelajaran daring, mereka akan kesulitan gitu. Orang yang dominan kinestetik. Tapi kalau orang yang dominan visual, dia akan senang dengan gambaran, dengan efek-efek yang diberikan pada saat pembelajaran daring, atau mungkin orang auditori juga akan kesulitan karena dia lebih senang mendengar dibandingkan dia melihat. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada pembelajaran yang 100% efektif. Yang ada, kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua itu harus mengenali sebenarnya anak kita ini, murid kita ini tipikalnya apa. Makanya sekarang sedang digalakkan pembelajaran multimedia ya. Jadi ada gambar, ada suara, ada pergerakan.
Karena apa? Karena itu untuk mengcover semua gaya belajar dari anak-anak. Seperti itu. Mau dia offline, mau dia online, itu sebenarnya lebih bagus pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Artinya kalau orang yang kinestetik akan semua SD sedunia. Oke, mohon di unmute dulu ya, yang sedang di mute. Oke, salah, semua di mute dulu yang di unmute tadi ya. Oke, jadi baiknya memang memberikan pembelajaran yang multimedia supaya ketika kita memberikan pembelajaran baik itu offline maupun online, anak yang kinestetik melihat pergerakan dari gambar gitu ya. Kemudian anak yang auditori mendengar suara. Kan PowerPoint biasanya kita bisa melakukan multimedia. Atau kalau di sekolah offline kita bisa melakukan ada yang namanya kenapa mata pelajaran itu ada yang praktikum, ada yang pembelajaran ke alam tidak melulu di tempat atau di sekolah. Karena memang itu untuk mengcover orang-orang atau siswa yang pembelajarannya itu berbeda dengan pembelajaran orang yang visual. Yang auditori dengan kinestetik itu akan lebih bagus kalau kita mempraktekkan. Dan mereka melihat secara langsung itu lebih mudah ketimbang kalau orang visual kita menjelaskan, kita berbicara depan itu mereka dengan mudah mereka mencatat. Tapi kalau untuk orang kinestetik dengan orang auditori yang dominan itu agak kesulitan. Nah, bagaimana efek dari pembelajaran daring? Banyak sekali. Saya mengumpulkan ada banyak sekali efek dari pembelajaran daring, yang positif maupun yang negatif. Kalau yang positif kita bisa lihat bahwa kita sekarang jadi melek teknologi begitu ya. Jadi yang tadinya mungkin tidak tahu apa itu Zoom meeting, apa itu Google Meeting, apa itu yang berhubungan dengan online, kemudian bisa jadi belajar. Tapi di samping itu banyak juga efek negatif yang misalnya anak jadi malas, kemudian orang tua menjadi harus ekstra sabar, kemudian orang tua banyak yang harus belajar juga akhirnya kan, yang tadinya hanya menyerahkan kepada guru. Kalau saya bilang sih semua punya plus minus. Nah, ke diri kita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada, karena kedepannya mungkin tidak hanya secara offline tapi juga online gitu. Jadi kalau para ibu dan para guru bertanya bagaimana menyikapinya, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Karena kalau kita tidak beradaptasi ketika nanti online dan ketika kembali ke offline, kita juga harus mampu beradaptasi seperti itu. Karena saya yakin tidak akan selamanya kita secara online, karena pasti kita akan kembali seperti offline. Nah, bagaimana dengan guru menyikapi pembelajaran daring? Kalau saya sih menyarankan kepada guru-guru untuk bisa memberikan belajar untuk bisa memberikan materi secara multimedia. Nah, kami juga di universitas sudah diarahkan seperti itu. Jadi ketika kita online, anak-anak itu tidak merasa jenuh, meskipun pasti ada perbedaan. Karena kenapa? Orang yang sudah terbiasa bertemu secara langsung, kemudian akhirnya mereka harus online, itu feelingnya beda. Apalagi kesannya kalau sekolah online itu banyak yang tidak serius, banyak yang terganggu karena situasinya seperti bukan belajar gitu ya. Namun pada akhirnya kalau saya menyampaikan, kita perlahan-lahan harus mulai beradaptasi. Nah, bagaimana dengan kira-kira efeknya jangka panjangnya yang buruknya seperti apa? Karena kalau anak-anak terlalu lama diberikan gadget, itu bukan hanya berdampak pada kecanduan, tapi juga pada fisik, misalnya mata, begitu ya. Kondisi mata mungkin bisa terganggu karena terlalu lama di layar laptop, seperti itu, ya. Jadi banyak sekali efek positif maupun negatif. Saya berharap kita nanti bisa diskusi ya, karena saya tidak tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu di sini sekarang, karena saya menyampaikan berdasarkan apa yang sudah pernah saya dapatkan di sini dan maupun keluhan-keluhan yang ada. Oke.
harus bagaimana gitu untuk menghadapi situasi seperti ini? Balik lagi pada intinya, kalau saya sampaikan, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan apapun yang terjadi di sekitar kita. Hanya saja untuk beberapa orang memang membutuhkan proses. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat, ada yang prosesnya harus dibantu. Nah, kita kenali diri kita, ini saya adanya di sebelah mana, anak saya ini adanya di sebelah mana. Karena sebenarnya pada saat kita memberikan mulai beradaptasi, kita tidak hanya menuntut anak kita yang bersekolah secara daring untuk bisa beradaptasi, tapi kita mulai dengan diri kita sebagai orang tua maupun guru. Karena kenapa? Karena bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kepada anak, kita bisa berharap mereka seperti yang kita inginkan kalau kita sendiri belum bisa beradaptasi seperti itu. Nah, bagaimana? Kalau saya menyarankan standar sekali ya, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan bergizi, tetap keep kontak dengan orang lain, kita butuh dukungan sosial dari orang lain, dan kalau kita merasa bahwa kita butuh ahli, segera hubungi konselor kah, psikolog kah, psikiater kah, tergantung tingkat keparahan dari masalah yang kita hadapi seperti itu. Jadi jangan merasa saya bisa menghandle semuanya sendiri, tapi kalau kita merasa bahwa kita butuh orang lain, ya kita butuh bantuan seperti itu. Nah, kemudian tips menjaga kesehatan mental selama pandemi. Yang pertama, pilih-pilih informasi, jangan terlalu banyak nonton berita yang tidak perlu kita konsumsi seperti itu ya. Kemudian jaga emosi kita lebih positif dan hindari konsumsi alkohol maupun rokok dikurangi sebaiknya, karena itu bisa mengurangi imun kita yang bisa berpengaruh pada mudahnya kita terserang virus. Oke. Tidak permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua murid. Nah, tapi di sini sudah ada bertanya. Oke, Pak Moderator, saya kembalikan dulu supaya diambil alih. Atau saya langsung saja ya? Saya langsung saja bacakan ya. Katanya, oke, pertanyaannya dari Ade Sofian, Kabupaten Lombok Timur. Oke. Anak SMA yang malas-malasan saat pelajaran aktif yang kita lakukan. Oke. Ini saya berharap ada pertanyaan seperti ini ya, karena saya kurang tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Nah, yang malas-malasan saat pelajaran online karena anak tidak suka, anak-anak SMA ya, oke. Ketika kita memberikan solusi, kita harus melihat apakah ini anak SMA, karena kita melihat tugas perkembangan dari setiap umur itu berbeda, usianya berbeda, makanya cara menyikapinya juga berbeda. Nah, bagaimana pada anak-anak SMA? Nah, biasanya anak-anak SMA ini adalah transisi yang tadinya mereka dari puberitas menuju ke remaja dan akhirnya akan menjadi dewasa. Pada dasarnya di sini mereka mengalami yang namanya identitas versus confused identitas, atau bisa kita sebut dengan pencarian identitas. Jadi mereka tidak hanya di sekolah online sebenarnya, di sekolah offline juga ada anak-anak SMA yang pada masa SMA-nya banyak bolos. Termasuk saya waktu masih SMA, teman-teman saya banyak yang kalau ada yang datang nanti setelah apel pagi lewat jendela masuk. Ada yang pada saat tidak suka dengan gurunya, mereka mabal ke belakang masuk, naik panjat pagar keluar, atau misalnya nongkrong di kantin. Dan itu sebenarnya bukan hanya pada saat pembelajaran online ya, tapi offline juga, karena memang karakteristik dari anak-anak SMA yang seperti itu. Kalau saya menyarankan bagaimana caranya, sebenarnya anak-anak SMA ini mereka lebih senang kalau kita pendekatannya lebih kepada pendekatan berteman gitu ya, karena kita jangan memposisikan diri sebagai guru yang memerintah, yang menyuruh, yang menasihati. Mereka lebih senang kalau kita ajak diskusi. Mungkin Bapak Ibu yang berhadapan dengan anak SMA bisa melakukan kontak secara
pribadi di luar jam-jam sekolah gitu ya, ajak diskusi apa sebenarnya kendalanya, masalahnya apa, kemudian tanyakan mereka inginnya seperti apa, sehingga terjadi diskusi dan bisa kita cari titik temu mereka maunya seperti apa gitu. Dan kita juga sampaikan bahwa kalau kamu malas-malasan nanti akan berdampak seperti ini. Jadi intinya kita lebih memposisikan diri kepada mereka sebagai teman. Setelah itu baru kita sampaikan apa yang bagus, apa yang efeknya seperti apa kalau mereka tidak belajar serius, nanti misalnya akan berjangka panjang. Tapi juga jangan apa namanya, diberikan sanksi yang terlalu berat gitu ya. Karena sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi kepribadian, yang namanya hukuman itu tidak efektif sebenarnya. Yang efektif itu reward atau hadiah. Jadi kalau misalnya kamu berhasil seperti ini, kamu akan begini-begini. Berikan mereka berkompetisi dengan memberikan reward yang mereka senangi seperti itu. Tapi kalau saya sih menyarankan lebih baik kita diskusi yang bisa membuat mereka kita mengetahui apa sih sebenarnya yang mereka inginkan. Karena rata-rata anak SMA seperti itu. Teman-teman juga saya juga seperti itu, tapi pada akhirnya mereka sekarang ada yang sudah jadi orang sukses, ada yang sudah bisa mengembangkan diri dengan baik, karena pada dasarnya pada saat SMA mereka seperti itu, tidak hanya sekolah online sebenarnya, tapi juga offline. Jadi saya sarankan lebih baik diskusi kepada mereka maunya seperti apa, apakah mungkin mereka saya inginnya seperti ini, jadi kita bisa jelaskan, oh baik kalau begitu tuh begini, kita sampaikan saja seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengetahui ciri atau siswa SMA yang stres beserta solusinya? Oke. Kondisi stres itu saya sampaikan tadi ada dua, ada psikologis, ada fisiologis. Kalau psikologis kita bisa lihat dari perubahan perilaku. Yang tadinya misalnya anaknya periang, tiba-tiba jadi malas, jadi susah senyum, jadi malas untuk berkomentar. Yang tadinya anaknya itu pendiam, justru malah jadi banyak bicara, itu juga bisa jadi indikasi stres. Yang tadinya anaknya rajin menjadi malas, itu bisa jadi indikasi stres. Yang tadinya anaknya aktif, kemudian jadi tidak aktif atau kurang aktif, itu bisa jadi indikasi. Bagaimana solusinya? Tidak ada solusi yang tepat untuk semua masalah, tidak ada. Yang ada, kita harus melihat apa sebenarnya masalahnya. Masalahnya mungkin ada di faktor ekonomi, misalnya orang tuanya. Kita harus lihat dulu, makanya kita kalau saya menyarankan kepada guru-guru SMA, mereka harus punya kedekatan emosional dengan siswanya. Supaya apa? Supaya mereka bisa bercerita kalau mereka punya masalah. Mungkin orang tuanya lagi ada masalah, karena apalagi situasi pandemi seperti ini, saya banyak dapat keluhan dari suami istri yang justru banyak bertengkar, dan tingkat perceraian ternyata meningkat setelah pandemi. Karena justru jadi banyak pertengkaran gitu ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan kepada anaknya. Setelah itu baru kita bisa menentukan solusinya. Jadi harus spesifik. Solusinya apa? Masalahnya apa supaya bisa kita menentukan solusinya. Seperti itu ya. Karena tidak ada satu solusi yang bisa general untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau saya sih tanyakan dulu masalahnya apa, kemudian bisa dicarikan solusinya. Karena tidak ada solusi yang tepat. Satu solusi untuk semua masalah itu tidak ada. Yang ada itu kasuistik. Kecuali masalahnya masalah kelompok, ya baru bisa kita perbaiki. Jadi harus lihat dulu masalahnya apa. Oke, untuk Ade Sofian gimana tanggapannya? Ada yang mau diberikan tanggapan mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya? Bapak Ade Sofian ya, Adik Sofian, benar ya Bapak ya? Oke, ada tanggapan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tidak ada ya? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ita Juwita. Bagaimana sikap kita sebagai pengajar untuk menyikapi siswa yang jarang ikut daring, tapi saat PTS dia ikut? PTS itu apa ya? Kalau boleh tahu ya. Saya kurang tahu istilahnya PTS. Tapi saat PTS dia ikut, home visit sudah dilakukan tapi tetap tidak ikut daring. Tugas yang masuk hanya pada saat setelah home visit. Selanjutnya tidak mengerjakan tugas lagi. Termasuk siswa RMP. Aduh, tolong istilahnya. PTS itu penilaian tengah semester, Bu. Oh, UTS. Oke, ya. Termasuk RMP itu apa ya, Pak ya?
Saya orang klinis soalnya, bukan orang pendidikan. Oke. Bisa dikasih keterangan termasuk RMP itu apa ya? Singkatannya apa ya? Oke, pengajar untuk menyikapi siswa yang jarang ikut daring, sudah pernah home visit. Oke. Jadi intinya begini, kita sebagai pengajar tidak bisa memaksakan semua siswa itu sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Mau itu sekolah offline, mau itu sekolah online, kita tidak bisa mengharapkan semua siswa kita itu semuanya pintar, gitu. Tidak bisa kita berharap semuanya ikut. Nah, karena setiap anak, setiap siswa itu punya karakteristik yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau sudah mendapatkan, sudah mencoba berbagai cara, misalnya sudah pernah visit, kemudian sudah pernah memberitahukan orang tua, pernah mengajak bicara kepada anaknya, tapi kemudian tidak ada perubahan sama sekali, ya sudah. Sebagai pengajar juga butuh sehat mental, pengajar juga butuh waras supaya tidak terpengaruh oleh satu saja anak yang seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai pengajar stres terhadap satu anak ini, kemudian akhirnya malah mempengaruhi kondisinya kepada anak-anak yang lain. Jangan sampai dia bawa di sini saja. Jangan sampai justru malah marah sama satu anak ini, atau misalkan kesal karena dia tidak ikut, kita malah mengabaikan ada 30 atau 40 anak lain yang justru sebenarnya sudah ikut. Kalau saya sarankan, kalau sudah dicoba, batas anak itu seperti itu. Face to face ya dengan guru, misalnya mungkin dia kesulitan untuk cerita dengan orang tuanya tentang masalahnya, tapi kita sebagai guru, atau mungkin kita tanya teman terdekatnya, kita tanya teman akrabnya siapa, dia sering jalannya dengan siapa, atau dia sering komunikasinya dengan siapa, mungkin dia pernah curhat, ada punya masalah atau tidak dengan hal seperti mungkin dia punya masalah dengan sekolah daringnya, mungkin dia terbatas kuotanya, mungkin dia handphonenya bermasalah, mungkin dia tidak punya alat atau sebagainya. Kita coba mendekati lewat teman dekatnya. Kalau memang ternyata dari semua sisi kita sudah dekati dia tidak mau, ya sudah. Bapak Ibu sebagai pengajar butuh sehat mental untuk meninggalkan kasus-kasus yang seperti ini. Jadi hadapi saja yang lain. Kalaupun yang penting kan Bapak Ibu sudah berusaha untuk menyelesaikannya. Kecuali mungkin teman dekatnya belum ditanya gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu belum melakukan pembicaraan secara 4 mata saja, mungkin bisa dihubungi secara pribadi, mungkin dia butuh bantuan tapi dia tidak berani untuk menyampaikan, dia punya kesulitan mungkin dengan orang tuanya atau mungkin dengan temannya gitu. Sebaiknya kita berbicara dengan dia face to face, atau hubungi saja secara pribadi gitu ya. Oke, ada tanggapan dari Ibu Ita Juwita? Ada? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya. Sudah saya lakukan sampai saya bertanya kepada siswanya, kepada temannya, ataupun kepada orang tuanya. Saya lihat, oh ya Bu, RMP itu adalah siswa yang rawan melanjutkan pendidikan ya Bu ya. Oke. Setelah saya home visit, ternyata dari segi ekonomi dia sudah mampu ya Bu ya, mampu. Nah, kuota pun dia selalu ada kata ibunya, dan kata ibunya pun dia sering PJJ katanya, karena juga sering memegang HP. Dan mungkin dia pegang HP itu bukan untuk PJJ, tetapi main game. Nah itu kendalanya adalah siswa sering game daripada PJJ. Oke. Kalau lebih banyak main game itu pertolongannya sudah beda lagi, karena kalau sudah fase kecanduan dia sudah harus dibantu. Nah itu ya betul Bu. Nah dia sudah dibantu dengan ahli, artinya ini kesadaran orang tua disampaikan ke orang tua begitu ya.
bahwa anak ini sudah harus pakai bantuan ahli, entah itu ke psikolog atau ke psikiater ya. Kalau saya sarankan sih lebih baik ke psikolog dulu karena masih tahap mungkin belum parah begitu ya, kecuali mungkin dia sudah sampai, kan ada kasus kemarin yang sampai sudah kena saraf gitu ya, gara-gara kecanduan, itu baru ke psikiater atau ke dokter syaraf. Saya sarankan sudah harus pakai bantuan ahli, karena kenapa? Untuk menghilangkan kebiasaan kecanduan. Atau ibu bicara dengan orang tuanya untuk membatasi anak memegang handphone hanya pada saat pembelajaran saja. Gitu. Sebenarnya kan keluhan orang tua itu biasanya sebabnya karena orang tua juga gitu ya. Orang tua mengeluh anak saya main game terus tapi dibelikan kuota gitu. Anak saya begini tapi dikasih handphone gitu. Padahal kan kita tahu jadwal anak belajar itu jam berapa saja. Nah, berarti kalau misalnya jam belajarnya hanya jam sekian sampai jam sekian, ya sudah HP-nya dikasih jam sekian sampai jam sekian saja. Kalau dia bisa konsisten, baru di weekend dikasihnya HP seharian, misalnya gitu sebagai reward-nya dia. Bukan dikasih HP seharian, dikasih kuota penuh, kemudian orang tuanya mengeluh, kenapa anak saya main game terus, padahal difasilitasi sama orang tuanya, seperti itu. Jadi memang guru hanya pada sebatas menyampaikan dan memberikan saran. Adapun eksekusi dan semuanya diserahkan kepada anak dan orang tua. Kalaupun tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya sudah Bu, kita mundur. Karena kita tidak punya kuasa untuk bisa mempengaruhi orang lain. Jangan sampai Bu Ita jadi stres gitu ya. Yang tadinya Bu Ita sudah banyak melakukan cara tapi kemudian tidak ada efeknya, Ibu Ita yang stres, anaknya mah biasa-biasa aja jadi gurunya yang stres gitu. Oke, gimana Bu Ita? Ya, terima kasih Ibu atas sarannya. Ya. Oke, sama-sama cukup ya Bu Ita ya. Saya lanjut ke berikutnya. Oke, terima kasih juga. Ya mungkin ya, silahkan Pak. Ya. Mangga Pak Mufti, sebelum ke yang di chat. Mangga mau bertanya? Ada yang raise hand ya? Saya nggak lihat. Kalau enggak dilanjutkan dulu ke pertanyaan yang di chat. Oke, saya lanjut pertanyaan. Saya bacakan Teh Ana. Iya, mangga. Ini pertanyaan dari Ibu Dina. Izin bertanya, saya ortu siswa. Saya selaku ortu kalau dikasih tugas, pengennya anak langsung mengerjakan. Tapi anaknya malah nyantai. Bagaimana cara memberi motivasi kepada anak supaya mau mengerjakan, katanya Teh Ana. Oke. Kalau anaknya nyantai, kemudian tidak gercep gitu ya Bapak Ibu, ini sebenarnya bergantung dengan pola asuh ya, basicnya di pola asuh. Jadi kalau misalnya anaknya terbiasa didisiplinkan, ya pasti anaknya langsung mengerjakan. Misalnya kalau anak kita sudah memberikan jadwal, kan anak tuh sudah seharian belajar di sekolah begitu ya. Kemudian kita berikan kesempatan dia sore bermain. Tapi habis maghrib harus kerjakan tugas ya dari jam sekian sampai jam sekian. Dan kalau sudah dibiasakan begitu ya, itu akan menjadi pembiasaan. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan jadwal, kita tidak memberikan kebiasaan kepada anak untuk bisa mengerjakan tugas, ya akan seperti itu akhirnya anaknya nyantai. Jadi semua tergantung pada proses pembiasaan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, solusinya bagaimana? Usia segini sebenarnya masih kelas 4 kayaknya. Ya, oke, kelas 4. Kita masih bisa pakai sistem reward. Misalnya begini, kita mau membentuk kebiasaan baru. Bahwa kebiasaan baru itu adalah saya ingin anak saya setiap ada tugas itu mengerjakan langsung. Oke, kalau itu Ibu tetapkan, misalnya anak Ibu sekarang senangnya apa? Misalnya anak Ibu sekarang atau anak Ibu sekarang ingin beli apa? Misalnya, Bu, saya mau beli baju baru misalnya. Oke, baju barunya ditahan dulu. Atau misalnya apanya ditahan dulu, inginnya ditahan dulu. Sekarang kalau bisa berhasil selama 2 bulan atau 3 bulan, Ibu tentukan mau berapa. 1 bulan dulu lah ya, yang paling ringan. 1
selama 1 bulan, kalau berhasil setiap ada tugas langsung dikerjakan, selama 1 bulan baru boleh beli baju baru. Misalnya seperti itu. Itu kita masih bisa berlakukan reward kepada anak. Kalau memang tidak lewat dari kurang dari 1 bulan, ya berarti tidak dibelikan gitu. Jangan karena kasihan akhirnya sudahlah tidak apa-apa dibelikan, itu tidak konsisten namanya. Kalau saya menyarankan sebaiknya ditanyakan anaknya mau apa, atau misalkan kita sudah melihat nih anaknya ini ada indikasi mau minta diajak ke kebun binatang misalnya. Tidak boleh ke kebun binatang kalau sebelum bisa konsisten mengerjakan tugas rumahnya langsung, tidak santai dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga jangan terlalu keras atau jangan terlalu saklek gitu ya dengan aturan. Maksudnya adalah misalnya tugas kan masih minggu depan dikumpulkan, masih ada 7 hari gitu ya, masih ada 7 hari. Tidak mepet juga dikerjakan, tapi kan kita punya waktu 7 hari, jadi anak biarkan dulu untuk istirahat, karena kan dia punya mata menghadap kamera, mata menghadap layar, begitu ya, itu pasti akan kelelahan. Jadi begitu selesai jangan langsung, kamu harus mengerjakan, lah itu juga kasihan ke anak yang nanti dia mengalami stres. Itu nanti dia mengalami frustrasi. Biarkan saja dulu dia istirahat beberapa jam misalnya gitu ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita tanyakan, ada tugas tidak, ada PR tidak, ayo kita kerjakan gitu. Jadi jangan terlalu saklek juga sebenarnya Bu ya, karena anak itu punya kesempatan, kita kan punya 24 jam. Taruhlah kita bagi 3 gitu ya. 24 jam itu kita bagi 3 atau kita bagi 4, ada 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk belajar, 8 jam itu bisa dibagi-bagi untuk makan dan lain-lain. Artinya jangan terlalu kita saklek kepada anak. Jadi kita memberikan aturan yang fleksibel. Disiplin tapi disiplinnya fleksibel. Jangan terlalu memaksakan. Karena ada orang tua, saya pernah dulu ngisi di sekolah SD gitu ya. Anaknya baru masuk SD kelas 1 dan bapaknya sudah memaksakan anak saya harus jadi hafiz, jadi dipaksakan untuk menghafal, tapi anaknya merasa kesulitan gitu. Kita harus juga melihat kondisi anak kita seperti apa supaya anak kita tidak stres. Karena pada dasarnya sebenarnya anak itu kalau belajar, kalau dia sudah menyenangi itu tanpa kita suruh sebenarnya dia pasti mau. Tapi kalau kita paksakan itu malah menjadi stressful kepada anaknya, malah dia mungkin akan menghindari atau traumatik dengan belajar. Seperti itu. Jadi saya sarankan kalaupun masih ada waktu yang cukup banyak ya jangan langsung dikerjakan saat itu juga lah Bu ya, kasihan anaknya. Ya, kita bisa kasih jadwal, misalkan kalau kumpulnya hari Jumat, mungkin maksimal hari Rabu sudah harus dikerjakan seperti itu ya. Jadi kita tidak terlalu saklek juga gitu ya. Oke, gimana Bu Dina, ada tanggapan? Ya Bu, maaf. Ini kan kalau daring tugasnya harian. Jadi katanya kan tiap hari, enggak buat minggu depan. Jadi anaknya nyantai, nanti aja gitu. Oke. Kalau gitu disampaikan ini deadline-nya hari ini harus dikumpulkan. Jadi harus hari ini juga. Kalau berhasil baru dikasih hadiah. Jadi jangan selalu anak itu dimudahkan ya Bu ya. Kan kesannya orang tua tuh males untuk stres gitu, malas untuk capek. Akhirnya kalau anaknya sudah merengek sedikit, protes sedikit, sudah dikasih gitu. Padahal sebenarnya untuk kita mendidik anak supaya mereka termotivasi itu dengan memberikan iming-iming dalam tanda kutip tuh hadiah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pengen apa gitu, boleh tapi harus dikerjakan dulu tugasnya gitu. Kadang ini Bu lagi ngerjain tugas, cuman di luar ditungguin main sama teman-teman. Gitu. Ya. Kalau ditungguin main itu kan ada waktunya gitu ya. Misalnya kalau Ibu saya ditungguin main gitu. Sekarang lihat jamnya jam berapa. Nah, ibaratnya kan kalau ngumpul itu kan kalau ngumpulin tugas kan pasti ada waktunya gitu ya. Apakah anak itu main seharian ataupun dia punya waktu untuk main dan mengerjakan tugas dalam sekian waktu tertentu gitu misalnya Bu.
Ya kalau udah di luar susah masuk. Masuk. Iya. Kalau sudah di luar susah masuk itu artinya aturannya kurang diberlakukan, Bu, gitu. Jadi kalau misalnya selama ini dia sudah di luar susah masuk, artinya selama ini dibiasakannya seperti itu. Kalau memang dibiasakannya keluar jam sekian harus pulang gitu. Kalau tidak pulang jam sekian dikunciin pintu atau diapain gitu ya. Atau misalkan kalau berhasil selama berapa hari baru dikasih apa gitu. Jadi memang harus ada aturannya sebenarnya. Tapi aturannya aturan yang tidak saklek. Artinya pada saat-saat tertentu misalkan pada saat weekend boleh dia main. Kecuali pada saat bebas main weekend. Yang penting pada saat hari sekolah belajar tugasnya baru ini. Atau misalnya tidak boleh keluar sebelum tugasnya selesai. Nah, itu kan ibu bisa berlakukan seperti itu. Dikunci aja. Anaknya nangis, biarkan aja. Gitu. Ya, justru itu kebalik. Kalau Sabtu Minggu kan ada ayahnya. Takut sama ayahnya, jadi nggak main-main. Kalau Senin sampai Jumat nggak ada, malah main terus. Nah, itu jadi pola yang keliru sebenarnya, Bu. Justru sebenarnya pada saat weekend itu kesempatan anak untuk main. Silahkan bicarakan dengan suami, begitu ya, dengan ayahnya. Anak-anak harus mereka harus punya waktu untuk bermain karena mereka masih anak-anak gitu. Jadi jangan sampai jadi polanya terbalik. Senin sampai Jumat yang harusnya mereka punya jadwal belajar jadi harusnya main, yang Sabtu Minggu yang harusnya mereka main mereka malah jadi takut gitu. Anaknya yang nggak mau main bukan kalau Sabtu Minggu. Iya, karena sudah terbentuk pola kalau main mereka akan dimarahi seperti itu, Bu. Jadi nanti bicarakan dengan suami kalau pulang ayah mainnya sama ayah gitu. Boleh main keluar, boleh. Belajar boleh tapi jam sekian sampai jam sekian. Jadi jangan malah terbalik polanya, Bu. Akhirnya kan anak kesempatan pada saat tidak ada ayahnya baru boleh main gitu. Itu kan sebenarnya pola yang keliru. Harusnya kan pada saat weekend itu kesempatan anak untuk main, jalan-jalan, piknik gitu. Untuk mereka refresh, otaknya tuh di-refresh. Jangan sampai Senin sampai Sabtu dicekokin belajar terusnya. Padahal sebenarnya cara belajar anak kan tidak hanya di duduk menulis seperti itu, mereka bisa belajar dari alam juga gitu. Mereka bisa keluar piknik, mereka bisa belajar dari alam juga. Mereka akan tahu kalau ternyata di pohon itu ada namanya fotosintesis. Bagaimana caranya? Fotosintesis itu dari matahari yang kena ke daun yang warna hijau kemudian terjadi pembakaran untuk fotosintesis. Itu kan bisa belajar di luar sebenarnya. Udah harus belajar duduk diam gitu ya. Makanya polanya dulu yang harus diperbaiki. Berarti artinya bicarakan sama ayahnya kalau Sabtu Minggu mereka boleh main. Ya, jangan sebaliknya. Akhirnya nanti kesempatan tidak ada ayahnya main gitu, pas ada ayahnya diem gitu. Nah, sekarang bicarakan sama ayahnya bagaimana caranya supaya pada saat Sabtu Minggu bapak ibunya menemani untuk bermain. Gitu. Oke, ada lagi, Bu? Ya, udah, makasih. Ya, yang penting reward ya, Bu, diberikan hadiah kalau mereka sudah berhasil untuk bisa mengerjakan. Itu sebagai motivasi mereka untuk mengerjakan. Karena kita sama seperti kita ya, berbuat kebaikan untuk dapat pahala jaminannya surga. Kita takut berbuat dosa karena dapat nanti bisa masuk neraka. Sama sih sebenarnya prinsipnya seperti itu. Kita termotivasi berbuat baik, salah satunya karena apa ya, jaminannya surga gitu. Ya, makasih, Bu. Ya. Jadi harus dibangun pola komunikasi antara orang tua dengan anak ya, Teh ya. Betul sekali. Jadi harus harus konsisten. Harus diberikan komitmen ya. Ya, konsisten komitmen. Kita harus konsisten pada komitmen yang diberikan. Betul. Ya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, Teh. Iya, Mangga. Dari Ibu Sri Damayanti. Bismillah, izin bertanya, saya orang tua Hasya kelas 1 ya. Terima kasih Mama Hasya. Menyikapi problematika psikologis pembelajaran selama masa pandemi ini sangat kompleks. Nah, bagi saya sebenarnya mau sosok personal, kesiapan mental maupun kesiapan fasilitas. Dan ini menjadi naik tingkat, jadi darting ya Bu, dari waktu ke waktu. Pada akhirnya selama satu tahun ini kurang lebih meminimalisir problem tersebut. Kembali ke kondisi kita sendiri, jadi be positif katanya. Atau sudahlah, terima kondisi yang ada semampu kita mengikuti sistem pelajaran ini. Nah, apakah hal yang saya ungkapkan itu merupakan bagian dari salah satu adaptasi yang sudah
tadi Teteh kemukakan, ataukah adakah solusi yang lain yang memang tidak membutuhkan waktu lama? Oke. Kan tadi katanya pas awal pandemi shock terapi ya. Jadi maksudnya di awal memang kita pasti mengalami fase warming. Wah, kaget gitu. Tiba-tiba langsung harus di rumah, tiba-tiba harus pakai masker keluar, pakai hand sanitizer, stres. Nah, selama 1 tahun ini kurang lebih meminimalisir problema tersebut, menerima. Nah, sebenarnya proses pertama saat kita menghadapi kondisi yang seperti ini adalah menerima, acceptance gitu ya. Kita menerima keadaan bahwa memang COVID itu seperti ini. Memang kita tidak punya kekuatan untuk mengubah begitu ya, atau kemudian kita memberikan teori konspirasi bahwa COVID inilah sebuah kebohongan dan sebagainya. Itu kan kita tidak punya kemampuan untuk itu. Yang mampu kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah acceptance, menerima keadaan bahwa sekarang itu adalah COVID. Itu yang pertama, kita menerima dulu. Dengan kita menerima, kita menyadari, oke, memang situasinya seperti ini. Kita harus melakukan protokol kesehatan, kita anak kita juga mungkin sebagai pengajar. Itu yang pertama, kita menerima keadaan, menerima situasinya seperti ini. Yang kedua, setelah kita menerima keadaan, jadi bisa berpikir, bisa menangkap energi positif dari situasi yang ada. Misalnya seperti ini. Kalau kita melihat COVID tinggal di rumah, kita jadi bisa berpikir, oke, selama COVID saya jadi banyak di rumah, selama COVID saya bisa mengontrol anak saya, selama COVID saya punya kedekatan yang lebih banyak dengan anak saya dan dengan pasangan saya. Selama COVID anak-anak jadi terkontrol makannya karena jadi kita menghadirkan hal-hal positif yang ada selama COVID. Memang ada juga hal-hal yang mungkin negatif yang kita temukan, tapi dengan kita berfokus untuk bisa menerima dan kemudian bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Kan kebanyakan kan kalau kita di awal, memang pada dasarnya kita sebagai manusia, kalau kita diberikan situasi yang membuat kita shock di awal, kita kebanyakan mengeluh dan menolak. Itu pertama, fase pertama pasti itu. Jarang sekali orang yang ketika misalnya ada seorang ke dokter, tiba-tiba divonis kanker gitu ya, langsung, oh iya dok, baik saya terima vonis itu kanker. Jarang ada yang seperti itu. Rata-rata langsung kecewa, marah, sedih, menolak. Kenapa saya kanker? Kenapa saya ini? Kenapa Allah tidak adil sama saya? Kan rata-rata orangnya seperti itu. Sama seperti situasi COVID. Kenapa harus COVID? Kenapa ini? Kenapa itu? Nah, pada dasarnya kita awalnya seperti itu. Nah, makanya kenapa yang tahap pertama yang kita harus lakukan adalah menerima keadaan bahwa memang kita seperti ini sekarang. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa kemudian dengan sendirinya kita mau belajar offline bukan online. Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi yang pertama adalah tahap acceptance, yang kedua lihat sisi positif dari COVID ini. Meskipun memang kita merasakan mungkin banyak negatifnya, tapi meskipun kuncinya bukan di seberapa banyak atau seberapa sedikit positif negatifnya, kuncinya adalah seberapa fokus kita di positifnya itu dan kalau bisa mengabaikan negatifnya. Contoh kecil ya, saya bicara tentang diri saya sendiri. Saya punya anak kecil, ketika lahir, saya cuti 3 bulan melahirkan. Kemudian setelah habis cuti, saya bawa ke kampus selama 3 bulan. Saya di rumah dan saya ambil positifnya. Saya stres waktu itu karena stresnya bagaimana saya bisa mengajar online gitu sementara pola yang ada selama ini offline dan saya kesulitan untuk bisa melakukan adaptasi itu. Tapi kemudian saya ambil positifnya, oke, anak saya menjadi tidak perlu dititipi ke pengasuh. Saya bisa mengontrolnya sendiri. Jadi dengan keringan saya membereskan ini dengan saya mengajar. Terus juga kita harus melakukan pengabdian masyarakat. Kita juga harus melakukan penelitian dalam kondisi COVID. Karena kita dosen dituntut untuk penelitian, pengabdian masyarakat, tidak hanya mengajar gitu ya. Jadi saya ambil sisi positifnya gitu. Jadi
lihat kembali ke sisi positifnya, sekalipun negatifnya kita hitung. Saya pernah dulu waktu melakukan penyuluhan, saya minta mereka bagi 2 kertas, sisi kiri saya suruh tulis negatifnya, sisi kanan suruh tulis positifnya. Dan ternyata rata-rata hampir 80% dari peserta itu yang kurang lebih hampir 50%. Apa sisi negatif yang mereka dapatkan selama COVID lebih banyak daripada sisi positifnya. Tapi kemudian saya suruh mereka untuk coba lihat di kanan. Lebih banyak melihatnya di kanan supaya kalian lebih banyak tersenyum. Dengan seperti itu jadi kita bisa mungkin lebih mudah untuk menghadapi situasi COVID ini ketimbang kita lebih fokus kepada sisi negatifnya. Kuncinya di situ, kita menerima dan kemudian kita lebih fokus kepada sisi positifnya, seperti itu. Oke, bagaimana dengan Bu Sri Damayanti, ada yang mau ditambahkan? Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan ada di situasi kondusif ya, karena setelah vaksin semua diberikan, mungkin pertengahan tahun ini kita sudah bisa kembali ke situasi normal, kembali ya, ke mudah-mudahan situasi offline. Jadi, dengan yang tadi diutarakan oleh Teteh, berarti pasrah yang tadi yang diungkapkan, ketika banyak sisi negatifnya yang kita lihat dari pandemi ini ketimbang sisi positifnya, maka lihatlah yang sisi positifnya walaupun itu sedikit. Kan saya bilang, dan itu sebagai tandanya syukur mungkin untuk kita ya, mensyukuri begitu. Ikhlas menerima takdir gitu. Iya. Jadi memang selama ini problematika emak-emak yang ada di rumah khususnya memang seputaran itu. Anak yang lebih dari 1, saya lah katakan anak lebih dari 1, saya 4 anak, yang sekolah dasar 2, bayi 1 gitu kan, yang sanawiyah 1. Ini semua ketika kondisi di rumah online, saya harus terbagi gitu semua. Belum jadwal saya ngajar gitu kan. Nah, betul positifnya ketika saya memiliki bayi, saya bisa ngasuh sendiri ada di rumah. Berarti saya mencari metode tersendiri untuk supaya mengajar ke mahasiswa itu bisa sampai katakanlah dengan media apapun. Karena cenderung gini Teh, kalau kita tidak membimbing anak SD, ya anak kita khususnya dalam pembelajaran daring ini, mereka akan kesulitan dalam pemahaman. Sementara kalau kita mengajar di mahasiswa lah ya, level mahasiswa, mereka sudah paham ya tentang gadget, tentang apapun. Jadi seputar penugasan kita bisa lakukan gitu. Namun untuk pembimbingan anak kita di level sekolah dasar ini yang memang butuh kesiapan kita gitu. Nah, itu problem awal ketika di awal pandemi itu belum fasilitas, anak 4 berarti harus 4 fasilitas. Belum kuota, belum apa. Nah, itu betul Teh, dari awal memang ya kisaran 1 semester lah ya adaptasi itu yang saya lakukan sampai pada akhirnya kesini. Ketika kita ngobrol dengan orang tua sudahlah terima apa adanya. Karena mungkin ini sudah zamannya begini gitu kan. Sudah masanya begini, kita harus ikhlas menjalani ini siap dengan resiko apapun gitu. Yang jelas kita optimalkan apa yang kita miliki hari ini di rumah khususnya untuk keluarga. Itu pasrah, adaptasi sudah tadi kemukakan, itu kondisi kita yang memang akan mempengaruhi psikologis kita. Saya sepakat dengan itu Teh. Itu mungkin dari saya, terima kasih ada pencerahan ini. Hari ini kita sudah mulai 1 tahun ini ada solusi vaksin atau apapun itu bisa nanti offline kita akan mulai kembali mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Terima kasih Teh. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas. Pak Lutfi. Ya mungkin selanjutnya dari mungkin ini lebih ke motivasi Teh. Tadi sebenarnya sudah ya, mungkin kali ada tambahan motivasi pada anak. Oke, tadi sudah disinggung ya bagaimana cara memberikan motivasi dengan, kalau saya sih sebenarnya menyarankan kita lebih banyak memberikan pola. Jadi sebenarnya anak tuh begini, anak tuh tergantung bagaimana proses pembiasaan. Jadi kalau kita dari kecil memberikan kebiasaan, itu yang akan terulang-ulang. Karena kenapa? Karena otak kita itu tuh kita hanya akan mengulang-ulang kebiasaan saja. Untuk membentuk kebiasaan baru kita 21 hari. Jadi kalau misalkan salah ya, aduh Ibu, bagaimana caranya saya mau ngontrol emosi supaya saya bilang, Ibu coba selama 21 hari kan marahnya. Dan hari ke-20 ibunya menghubungi saya, aduh Ibu saya gagal, ulang saya bilang dari awal. Sampai pada akhirnya mereka
bisa mengendalikan diri. Pada 21 hari terbentuk kebiasaan baru. Dan untuk menjadikan kebiasaan menetap, kita butuh 60 hari. Gitu. Jadi kalau mau membentuk kebiasaan baru pada anak, ya kita harus bersabar. Intinya gini, ibu sama bapak sudah memberikan kebiasaan misalnya 7-10 tahun, dan tiba-tiba mau berharap mereka berubah hanya dalam waktu 1 atau 2 hari, itu tidak mungkin. Minimal mereka butuh waktu 21 hari untuk bisa bentuk kebiasaan baru. Jadi kalau misalnya, ibu gimana, saya sudah suruh ini anaknya, untuk saya sudah kasih hadiah ini tapi tidak bisa, ya memang tidak akan seinstan itu prosesnya, karena kita melakukan proses dengan hubungannya dengan otak. Ini kan kita manusia ini kan di pusat kendalinya tuh di otak. Termasuk makanya kenapa kalau kita terbiasa bangun subuh jam 5, pasti kita akan bangun jam 5 tanpa alarm. Kalau kita terbiasa tidur jam 10, pasti kita akan mengantuk di jam setengah 10. Karena itu adalah proses alarm dari tubuh. Sama seperti kita makan. Kalau orang bilang, apakah kita harus makan 3 kali sehari? Tidak harus makan 3 kali sehari. Tergantung kebiasaannya seperti apa. Karena kalau kita makan 3 kali sehari, misalnya jam 7, jam 12, sama jam 7 malam. Jam 7 pagi, jam 12, sampai jam 7 malam. Maka jam-jam tersebut, perut kita akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa kita harus makan dengan bunyi kriuk-kriuk gitu. Makanya dengan kebiasaan pun anak-anak pun harus dibiasakan seperti itu. Jangan berharap, aduh saya sudah kasih hadiah, tapi saya sudah motivasi, tapi kenapa tidak? Ya butuh proses, dan saya selalu ulang dari dulu, kita butuh itu namanya tegas, tega, dan konsisten. Tegas tuh dengan aturan yang kita berikan, tega tuh jangan sampai pas anaknya menangis, aduh kasihan karunya gitu, akhirnya dikasih lagi, ya akhirnya tidak berlaku lagi. Dan kemudian konsisten, berlakukan itu. Kalaupun mau fleksibel, itu misalkan di weekend gitu ya, Senin sampai Jumat dia punya jadwal yang tepat, tapi weekend dia boleh main, boleh bebas, boleh di luar rutinitas gitu. Intinya kita memberikan aturan yang berpola tapi fleksibel gitu. Karena kalau terlalu strict juga, terlalu saklek juga, itu nanti kasihan ke anaknya. Karena anaknya nanti menjadi tidak fleksibel. Ketika nanti dia hidup tidak dengan kita, dia mungkin pergi kuliah di tempat lain, dia mungkin menikah, dia menjadi tidak fleksibel jadinya. Dia menjadi anak yang kaku, dia menjadi orang yang kaku, nanti akan kesulitan ketika dia sudah menikah, dia beradaptasi dengan pasangannya juga akan susah, karena terlalu saklek. Makanya yang bagus itu adalah kita memberikan pola, tapi dengan fleksibel. Artinya ada aturan yang boleh dilanggar pada saat-saat tertentu. Tidak terlalu saklek, seperti itu. Oke, cukup mungkin ya. Jadi kita harus tegaan ya itu ya? Ya, harus tega. Kalau nangis, tega. Jangan karunya. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Munirah? Suaranya Ibu. Mic-nya Ibu di unmute dulu, Bu. Ya. Iya, jadi butuh kesabaran yang ekstra dari pola asuh yang sudah diterapkan gitu. Kan kadang kita suka baru berapa hari menerapkan pola asuh seperti ini, anaknya nah ya gitu aja gitu. Karena butuh waktu, Bun. Tidak mungkin langsung instan gitu ya, harus bersabar. Nikmati prosesnya ya, Bu. Ya. Kalau saya selalu bilang ke orang tua begini, nanti ketika anak-anak kita dewasa, kita akan merindukan saat-saat seperti ini, karena mereka sudah punya dunia sendiri. Gitu. Hari ini tuh akan berlalu gitu. Hari ini, jadi kita nikmati. Saya tuh kadang kalau sekarang ingat-ingat waktu masih di Bandung, nyesel kenapa dulu di Bandung nggak kesini. Itu karena saya nggak nikmatin pas di Bandung gitu. Pokoknya buru-buru kuliah selesai gitu, pengen pulang. Padahal setelah sampai di sini, aduh jadi nyesel kan. Kayak gini. Makanya pada saat kita lewati proses sekarang, kita nikmati. Terus suatu hari nanti ini kita bakal merindukan. Makanya supaya tidak menyesal, ya kita nikmati proses yang sekarang. Gitu. Ya mungkin itu ya.
Nikmati dulu ya Bu prosesnya. Nikmati prosesnya ya. Terima kasih Bu penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan dari mahasiswa Teh. Iya, Mangga. Dari Resa Rosmawati. Untuk membagi tugas kelompok ketika daring, khususnya seperti pembuatan makalah, jurnal, dan lain-lain. Mungkin kesulitan berkomunikasi kayak kalau online. Nah, kalau kesulitan berkomunikasi, sebenarnya medianya banyak. Ada Zoom gratis, ada WhatsApp grup gitu ya. Bisa kita langsung bentuk grup. Kemudian kita bisa membagi tugas. Sebentar sayang, sebentar Naya. Ya. Iya, kita sebentar saya tadi seperti pembuatan makalah jurnal. Jadi sebenarnya begini, efektifnya kalian bikin grup, kita bikin grup mahasiswa gitu. Kita misalkan kerja bab ini, si B kerja bab ini, si B C bab ini, 3, 4, semua kita bagi. Kemudian kita tentukan misalnya hari ini hari Senin, hari Rabu nanti kita kumpul jam sekian, kita pakai Zoom meeting, karena Zoom gratis ya, yang 40 menit kalau nggak salah. Iya 40 menit benar ya, 40 menit mati gitu ya. Kemudian kita bicarakan di situ, sambil di share screen apa yang masing-masing sudah dikerjakan. Jadi kalau sudah dikerjakan boleh digabungkan setelah itu nanti di share screen sambil ada yang mungkin mengomentari setiap peserta gitu. Jadi bisa itu kurangnya di sini, ini dihapus, ini ya nggak efektif, bisa sambil diskusi. Kalau mati 40 menit nyambung lagi, bikin baru lagi, seperti itu. Kalau saya menyarankannya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal. Kalau kami di sini kebetulan saya kemarin latsar juga pakai daring ya. Kalau kita mau kerja kelompok kita pakainya breakout room. Jadi dari sekian banyak orang kita bikin breakout ya, breakout room, dikumpul hanya berdasarkan kelompoknya, kita kemudian mengerjakan lewat situ. Kita ada yang share screen, ada yang sebagai operatornya, kemudian ada yang sebagai notulennya yang menulis dan mengerjakan. Sebenarnya tidak ada pembatasan sebenarnya, tidak ada bedanya dengan offline, hanya mungkin caranya, makanya kita harus melek teknologi gitu ya. Jadi kita harus tahu bikin grup, bikin masuk ke Zoom meeting gitu ya, bisa didiskusikan pakai share screen. Oke, gimana dengan Teh Rosma? Ada ya, ya benar Bu. Saya juga pas awal-awal ya, kita tuh emang sering kayak diskusi, tapi mungkin ya bukan karena kita tuh sering ujungnya terus kayak kerja kelompok semakin sering dan mungkin juga jenuh ya Bu. Aku juga sih jenuh kalau misalkan kan kayak online terus kerja kelompok, jenuh lah pokoknya. Gimana sih Bu gitu biar nggak terlalu jenuh. Terus nah sekarang tuh ada sekarang misalkan dikasih kerja kelompok tuh ya, nah malah pada diem semua pas waktu. Jadi misalkan saya ngasih koordinasi, misalkan nanti kita misalkan di grup ya, kalian bagian ini, tapi pas waktunya deadline mau dikumpulin, pas mau disatuin, mereka malah ya karena Zoom juga, karena daring juga, jadi mereka kayak sampai pas hari terakhir ya udahlah biarin, karena aku yang ini biarin aja kamu sendiri gitu yang ngerjain. Jadi aku teh aduh kata jadi kayak gitu, jadi pada cuek gitu Bu. Gimana Bu biar aku teh bisa gitu ke anak-anak? Kalau kayak gitu di makalahnya disimpan namanya yang aktif sama yang tidak aktif, sampaikan ke dosennya. Nah, ya Bu. Nah, kalau seperti itu nanti mahasiswanya marah, ya sudah japri pribadi aja dosennya, tulis namanya, kemudian japri dosennya, bilang yang ini tidak aktif, kalau memang tidak mau ditampakkan gitu ya. Karena memang kita harus jujur, jangan sampai kita kerja sendiri yang lain dapat nilai, enak banget mereka gitu ya. Kalau saya sih, saya tulis dulu. Kalau saya yang seperti itu saya tulis yang aktif siapa, yang tidak aktif siapa. Saya mah bodo amat, orang mau musuhin saya mah bodo amat.
Kalau memang takut dimusuhin gitu ya, ya udah japri aja, dosennya bilang mohon maaf gitu ya. Tolong identitas saya tidak disampaikan, tapi saya menyampaikan karena takut teman-teman saya jadi marah dan tidak suka sama saya. Tapi kenyataannya seperti ini, yang kerjain cuma saya misalnya dengan siapa, sampai nama-nama di depan, nama-nama di atas itu biasanya orang yang mengerjakan. Nama-nama di akhir itu biasanya orang cuma store nama doang. Makanya selain makalah ada presentasi, kita bisa lihat sebenarnya siapa yang aktif, siapa yang menguasai, siapa yang menulis, siapa yang cuma nyimpen nama gitu. Itu kelihatan kok. Gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya ditulis aja. Kalau emang nggak ngerjain, ditulis aja. Jangan jadi lilin yang rela terbakar demi menerangi orang lain. Kita tuh harus jujur gitu ya. Kalau emang ini, kalau saya waktu kuliah dulu, kalau ada yang nyontek gitu ya, ngirim kertas ke saya cuman tulis balik, saya bilang kerjakan sesuai keyakinan masing-masing. Makanya teman-teman tuh mungkin ada yang kesal atau jengkel sama saya gitu ya. Saya mau bodo amat. Yang penting saya jujur, itu aja. Karena prinsip saya, kalau saya jujur, nilai saya berkah, dapat pekerjaan juga berkah gitu. Ya Ibu, takut, ada satu takutnya kayak kalau bilang apa ya nggak ditulisin nanti dimusuhin, terus kalau bilang ke dosen juga takutnya kan salah penyampaian, kadang ya takut aja gitu mungkin Bu. Bisa disusun kalimatnya di WhatsApp japri aja ke dosennya, nggak usah teman-teman yang lain nggak usah tahu gitu ya. Makasih Ibu sarannya, udah ada penyuluhan aku buat nanti ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini ada 3 pertanyaan lagi Teh, mau dijawab semuanya atau dipilih saja? Sebentar ya, saya mungkin dicepet aja kali ya, karena waktunya tinggal berapa menit lagi nih, kurang lebih 20 menit. Saya langsung ini aja ya, cepet aja kali ya. Siap. Bagaimana memotivasi diri agar kuliah daring tidak membosankan dan tidak monoton? Ini dari mahasiswanya Palalan nih. Nah, mahasiswa Palalan kayaknya. Kenali diri dulu. Saya tipikalnya apa? Saya cepat belajar dengan cara melihat. Kalau misalkan cepat bosan dengan daring, biasanya ini tipikalnya kalau bukan auditori, ini kinestetik. Kalau kenali diri dulu kita, begini. Kalau saya membaca, itu cepat bosan nggak? Gitu. Atau kalau saya praktek, saya cepat pinter nggak? Gitu. Jadi kita mengenali diri kita dulu, supaya apa? Supaya kita bisa tahu bagaimana cara kita bisa belajar yang efektif. Mendengarkan, ya direkam ininya. Daring itu direkam. Tapi kalau saya senangnya dengan mempraktekkan, kita bisa mencari cara materi yang lain selain yang disampaikan oleh guru atau dosen di kampus. Kalau kita senangnya visual, kita bisa memperhatikan. Jadi kita kenali dulu tipe pembelajaran kita seperti apa supaya kita tidak gampang jenuh. Kalau kita tidak sesuai dengan tipikal pembelajaran kita, itu pasti kita gampang jenuh. Kayak saya misalnya orang visual kinestetik, saya dominan visual kemudian kinestetik. Kalau saya disuruh praktikum, saya cepat belajar karena saya melihat dan langsung mempraktekkan. Tapi kalau saya disuruh langsung mempraktekkan sendiri, nah itu saya kebingungan karena saya tidak bisa kalau langsung praktek. Jadi tergantung bagaimana tipikalnya kita. Kita harus kenali diri kita dulu sendiri, gitu ya. Saya tipenya apa? Saya cepat belajarnya dengan apa gitu. Gampang kok, gampang banget. Kayak kita ngelihat, oh saya senang kalau pembelajaran itu warna-warni. Nah, itu biasanya orang visual. Oh saya senang kalau saya sambil tidur tapi saya dengar gitu. Oh itu berarti orang auditori. Oh saya senang kalau saya mempraktekkan, itu berarti dominan kinestetik. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut, bagaimana ini cara jadi guru yang dicintai siswanya? Oke, pasti ada guru the best. Oke. Sebenarnya gini Bu, sesuatu yang kita sampaikan dengan hati akan diterima dengan hati. Paham ya? Jadi kalau kita ikhlas, kita tulus, kita sabar mengajarkan, saya yakin pasti anak-anak akan menyukai, mencintai kita. Tapi kalau kita
memberikan pembelajaran supaya apa gitu, biasanya jadi tidak tulus misalkan gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya kalau kita menyampaikan, kita niatkan betul-betul menyampaikan itu dengan ikhlas, kita untuk anak-anak yang supaya anak-anak pintar, cerdas gitu ya, dan kita juga tidak terlalu keras begitu ya. Posisikan diri kita seperti teman, bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi guru, bisa menjadi orang tua, dan saya yakin itu bisa dicintai oleh seluruh murid. Karena anak-anak itu biasanya sangat peka dengan emosi kita gitu. Jadi kalau kita senyum tapi tidak senyum, peka. Kalau kita orangnya tidak, itu sih bisa merasakan gitu ya, apalagi anak TK, anak SD itu mereka bisa merasakan. Kalau saya sih prinsipnya sesuatu yang kita sampaikan dengan hati akan sampainya pada hati juga. Dan sering-sering menyampaikan bahwa kita sering-sering mengungkapkan ibu atau bapak senang kalau kalian belajar yang baik, kita sampaikan ke mereka. Jadi tidak hanya di kelas itu, tidak hanya kita menyentuh, tidak hanya memberikan pelajaran, tapi juga memberikan motivasi, semangat, kemudian kita mendengarkan keluhannya mereka supaya mereka merasa bahwa kita tuh bukan cuma sebagai guru tapi juga bisa sebagai sahabat gitu ya. Oke, nanti saya lanjut dulu ya. Nanti kita kalau ada yang mau, kalau masih ada waktu boleh ditanggapi di akhir. Waktunya 2 menit lagi, Teh Hana. Oh iya ya, oke, lanjut ya. Bagaimana menyikapi orang tua yang mempasrahkan pendidikan kepada sekolah karena orang tua itu merasa sudah membayar hingga tak punya kewajiban dan tidak dibantu oleh orang tuanya, harus kita lakukan minggu itu. Oke. Disampaikan aja kalau misalnya Bu, Bapak, selain di sekolah, pendidikan anak juga itu juga harusnya di rumah, bukan hanya di sekolah gitu. Kalau sudah menyampaikan, tapi kemudian orang tuanya tidak menerima, ya sudah. Kita tidak punya kewajiban, kita tidak punya keharusan untuk bisa mengintervensi keluarga tersebut ya. Karena kita punya keterbatasan gitu. Bagaimana tips belajar di rumah yang bising? Oh, berarti ini orangnya auditori ya? Kalau orang auditori itu kalau di samping bising, ribut, itu susah belajar. Nah, saya sarankan pakai headset, direkam suaranya gurunya, suara dosennya, kemudian pakai headset kembali belajar supaya suara di sekeliling tidak terdengar. Ini biasanya orang auditori nih yang terganggu dengan suara bising. Orang yang belajar dengan mendengar, atau misalnya paling sederhana saja, kalau kita lagi menulis, banyak suara kita mau menulis, mencatat gitu ya, banyak suara di samping, kita mengulang-ulang saya maka, kita sambil mengucapkan apa yang kita tulis, itu biasanya orang auditori, karena dia takut terganggu dengan suara di sekelilingnya, sampai akhirnya harus dia mengulang-ulang, sampai harus dia menekankan sendiri. Misalkan sedang menulis, hewan itu terbagi menjadi 2, hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi dia menulis sambil diucapkan. Nah, itu biasanya orang auditori, karena dia kalau mendengar ada suara di tempat lain, dia jadi tidak fokus. Nah, biasanya tipsnya belajar, rekam. Kalau saya sih rekam pembelajarannya, kemudian dengarkan pakai headset supaya di suara-suara di sekeliling tidak terdengar gitu. Oke, cukup ya? Cukup. Mungkin closing statement dari Teh Hana. Oke, closing statement-nya adalah meskipun ini pembelajaran daring, yakin Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu guru, orang tua murid, semuanya punya positif negatif. Entah itu daring, entah itu offline, itu pasti punya positif negatif. Tugas kita adalah menerima keadaan bahwa memang seperti ini. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang besar kemudian untuk menyesuaikan dengan keinginan kita. Yang ada kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi dan lebih banyak menilai sisi positifnya supaya imun kita bagus, kita tidak stres, sehingga kita tidak menjadi masalah untuk orang lain juga, baik itu untuk pasangan maupun untuk anak kita dan anak murid kita, siswa kita. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Ana, sangat luar biasa. Ternyata barangkali nanti kalau masih ada pertanyaan bisa sharing di grup WhatsApp
Boleh. Nomor handphone saya boleh di-share, boleh WhatsApp saya, mau curhat, mau apa, boleh, gratis. Tapi maklum kalau slow respon. Nah, kerjaannya lumayan banyak gitu ya. Mungkin saya boleh bacakan nomor Teh Ana ya. Enggak, silahkan. Ini untuk nomor Teh Ana barangkali mau curhat ya. 085 241 521 658. Sekali lagi 085 241 521 658. Atau nanti sama panitia bisa di-share di grup. Ya, bangga. Terima kasih Teh Ana. Iya. Jadi para hadirin, kita harus senantiasa menjaga iman dan imun kita, jangan sampai stres ya atau darting. Karena kalau kita stres, darting, maka imun bahkan iman kita bisa melemah. Nikmatilah proses dan bersabarlah. Terimalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan indah pada waktunya. Terima kasih kepada Teh Ana dan para hadirin semuanya yang telah mengikuti acara webinar Sekolah Orang Tua SD Sedunia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Teh Ana bermanfaat bagi kita semua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada panitia. Katanya ada door prize. Kepada panitia saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang telah memandu acaranya. Begitupun buat buat pemateri Teh Ana, Ibu Siti Mikarna yang telah memberikan materinya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait yang pertama sebelum berbicara door prize, kami SD Sedunia ada sekolah berbasis literasi bagi siapa saja orang tua atau rekan-rekan yang memiliki anaknya yang hendak menitipkan anaknya di SD Sedunia. SD Sedunia ini adalah sekolah berbasis literasi yang fokus pada 5 fokus. Yang pertama itu di bidang keagamaan yang meliputi siswa pasca lulus dari SD Sedunia ini minimal hafal 2 juz. Selanjutnya di bidang kepemimpinannya juga pembiasaan siswa itu untuk selalu senantiasa baris berbaris atau memimpin siswa lainnya. Terus ada bidang bahasanya, minimal pasca lulus dari SD Sedunia, siswa bisa berbicara atau fasih berbicara bahasa Arab dasar dan bahasa Inggris dasar. Selanjutnya untuk literasi, sesuai dengan tagline SD Sedunia, sekolah berbasis literasi. Jadi sebelum adapun prakteknya, sebelum anak masuk ke sekolah atau masuk kelas, anak itu ketika di kelas sebelum pembelajaran membiasakan diri untuk membaca. Nah, setelah membaca lalu anak menerangkan apa yang anak tersebut atau yang si anak dibaca. Itu serta bekerja sama dengan pihak Dispusipda Jawa Barat. Dan yang terakhir sains matematika setiap satu minggu sekali anak-anak dibiasakan untuk mempraktekkan terkait eksperimen-eksperimen yang diterangkan oleh gurunya. Itu saja mungkin. Selanjutnya untuk door prize mungkin Teh Ana mohon maaf masih ada. Punten. Masih alhamdulillah. Boleh di sini ada door prize, 3 door prize, ada tumbler dari SD Sedunia. Boleh dipilih aja sama Teh Ana. Oh, saya yang milih. Boleh? Yang saya pilih yang pertama. Oh, dari pertanyaan pertama mungkin ya. Ya, boleh. Yang Pak Ade Sofian, nah itu saya pilih. Oh, dari Pak Ade Sofian mungkin ya. Terus selanjutnya? Tadi mahasiswa yang bertanya siapa ya? Tadi ada mahasiswa Palawan yang bertanya. Ibu Resa gitu ya? Sama satu lagi tadi Bu Munirah. Ibu Resa sama Ibu Munirah ya? Iya. Silakan kepada Bapak yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama Bapak Ade Sopyan, terus Ibu Resa sama Ibu Munirah, silakan.
langsung menghubungi panitia ya. Ada di kontak personnya di flyer. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Teh Ana, jazakumullah khairan katsiran yang telah memberikan informasinya mengenai perkembangan psikologis anak selama masa pandemi. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada para orang tua atau para mahasiswa serta webinar lagi dengan pemateri yang tidak kalah baiknya juga dengan Ibu Siti Mikana. Jadi nanti tetap stay di grup WhatsApp webinar SD Sedunia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agil, Bapak Agus Siswanto, Ibu Aini Elhak, ini juga Ibu Astrid Sintia dari Direktorat RSKPN. Terima kasih banyak. Ibu Cinta Felicia, Ibu Dia. Oke? Kita yang sudah, mangga boleh live langsung. Ada Ibu Lia, Ibu Lulu, Umi Riksa, hatur nuhun, Mama Aini, hatur nuhun, Mama Aini. Terus di sini ada Mama Farhan, hatur nuhun telah berkenan hadir di webinar SD Sedunia. Sama Ibu Lalan Sahlani, terima kasih hatur nuhun telah hadir nih membersamai Bapak Lalannya. Terus ada juga dihadiri sama Kaprodi UBK, Bapak Mufti Pauji Rahman, hatur nuhun Bapak Mufti. Selanjutnya Ibu Diah R, hatur nuhun juga Ibu Diah. Sekali lagi kami sampaikan untuk Bapak sebutkan sama Ibu Ana, Bapak Ade Sofyan, terus Ibu Resa sama Ibu Munira, silakan nanti menghubungi kontak person yang ada di flyer panitia ya. Mama Adli, Ibu Ratnasari, hatur nuhun Ibu Ratnasari. Oke, Pak Wildan di live aja udah.